Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan sharing santai lagi guys ya. Jadi silahkan siapkan kopi dan juga cemilannya karena saya pun bikin videonya ini sambil ngopi guys. Nah jadi kita akan bahas ya saham-saham bagus yang akan bagi dividen. Lalu kita akan bahas juga terkait poin-poin penting dalam analisa. Ya, setelah kita melakukan analisa fundamental, apakah kita masih perlu memperhatikan indikator-indikator teknikalnya? Nah, kita akan coba lihat juga ada beberapa pertanyaan yang menarik nih di kolom komentar ya terkait video kita yang kemarin kita bahas. Kapan sih kita beli saham batubara? Ya, ada pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik dan akan kita ulas ya sekilas di video ini. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini. Berarti kan kalau harga naik ataupun turun, sarannya beli aja nih. Naik dibeli, turun dibeli, dan di pucuk pun dibeli. Nah, ini berarti ada indikasi ya beberapa viewers ternyata belum paham gitu guys ya terkait esensi dari video yang kita bahas kemarin. Waktu itu kita bahas terkait kapan sih kita beli saham batubara dan saya bilang tunggu aja rilisnya laporan keuangan ya. Nah, kita akan coba bahas sekilas menggunakan ilustrasi ya. Ini kita cepat aja. Nah, ini saya udah bikin ya ilustrasinya. Ada si John dan juga si Benny ya guys ya. Yang pertama kita lihat dulu ke si John ya. Kita main-main dulu ke si John. Nah, si John ini dia itu bertanya ke temennya gitu guys ya. Saham apa nih yang bagus, yang dia rutin bagi dividen, dividennya besar dan juga harga sahamnya bisa naik gitu ya. Di sana teman-temannya ya kalau misalkan ditanya dividen besar, otomatis mereka menjawab saham batubara aja gitu ya. Ada PTBA dan juga Adro yang paling populer dan paling dibeli ya, paling sering dibeli lah oleh investor seperti itu. Nah, lalu si John ini melakukan analisa fundamental dari saham PTBA dan juga saham Adro. Ternyata si John ini lebih tertarik terhadap saham Adaro Energy ya guys ya. Dan si John ini langsung membeli saham Adro dengan terburu-buru. Dia ingin beli saham bagus yang dividennya besar. Dia beli Adro di harga 2.500. Padahal si John ini belum tahu bahwa laporan keuangan kuartal 4 2023 ini belum turun gitu guys ya. Nah, jadi ketika rilis laporan keuangan kuartal 4 2023-nya ternyata turun dan tidak sesuai ekspektasi market, maka harga sahamnya ini berpotensi turun perlahan-lahan atau bisa turun langsung juga bisa gitu guys ya. Misalkan let's say lah, dia turun ke 2000 ya, Adro-nya turun ke 2000. Maka si John ya yang sudah melakukan pembelian Adro secara all in di 2500 akan mengalami floating loss 20% dan harus melakukan averaging down. Nah, teman-teman juga udah tahu ya, ketika kita minus di saham, nah kita itu harus melakukan averaging down agar average yang kita miliki itu bisa terus turun. Ya, dan nanti ketika harga sahamnya naik, kita bisa cuan dari capital gain, plus ketika bagi dividen, kita akan dapat dividen yield yang lebih besar lagi. Kecuali kalau misalkan teman-teman tidak averaging down, ya nanti dividen yield-nya akan kecil dan juga ketika harga sahamnya naik, belum tentu itu akan menyentuh average teman-teman seperti itu ya. Jadi ada banyak keuntungan nih dari averaging down dan nanti kita akan bahas juga ya. Ini adalah ilustrasi pertama di mana si John ini buru-buru beli saham Adro ya di harga 2.500 ya. Ini contoh aja gitu guys ya. Buru-buru beli Adro di harga 2.500 dan ketika LK-nya turun, LK-nya tidak sesuai ekspektasi market, harga sahamnya turun dalam ya ke 2.000 dan minus 20%. Kenapa saya bisa ilustrasikan seperti ini ya? Karena ini sudah pernah terjadi, guys. Ini sudah pernah terjadi di tahun 2023 lalu di saham PTBA dan juga saham Adaro Energy gitu, guys ya. Nanti kita akan bahas lah, itu agak panjang ceritanya ya. Tapi kalau misal teman-teman pengen diceritakan, nanti saya akan ceritakan ya. Atau mungkin teman-teman ada juga yang udah tahu ya, gimana sih tragedi ya terhadap saham PTBA dan juga Adaro waktu itu ya sebelum pembagian dividen. Nah, lalu ada si Benny nih. Kalau misalkan si Benny itu beda ya. Si Benny ini dia lebih santai gitu ya. Menerima informasi dari siapapun dia pelajari lagi. Nah, kalau si Benny ini dia cenderung santai ya, investornya santai, dia masih ngopi-ngopi aja dan masih pegang dana untuk serok bawah ya karena si Benny ini tahu ketika rilis laporan keuangan harga saham itu bisa naik tinggi atau bisa turun dalam ya. Saham apa sih yang ketika rilis laporan keuangan itu naik tinggi? Contohnya Inco. Dan hari ini ada saham yang rilis laporan keuangan dan harga sahamnya naik ya, yaitu adalah BNGA guys. BNGA hari ini naik sekitar 4 sampai 5 persenan ya karena ini masih naik turun guys harganya.
hari ini saya bikin videonya di pukul 15.47, jadi memang marketnya belum close gitu guys ya. Nah, jadi hari ini BNGA rilis laporan keuangan dan laporan keuangannya positif. Lalu kita lihat juga memang hari ini ada kenaikan ya, sekitar 4%-an untuk BNGA ini langsung naik loh guys. Jadi untuk BNGA kuartal 4-nya naik ya secara year on year dari 1,1 triliun menjadi 1,5 triliun. Secara annualized juga naik ya dari 5 triliun menjadi 6,4 triliun. Which is good ya, laporan keuangannya dan juga laba bersihnya ini naik gitu guys. Dan harga sahamnya juga bisa naik. Nah, misalkan ini terjadi ya terhadap BENI, di mana laporan keuangan kuartal 4-nya bagus, harga sahamnya misalkan tiba-tiba naik ya, 3 atau 4%. Nah, maka ketika si BENI ini langsung beli ya, ketika sudah terlihat bahwa ini sahamnya kinerjanya meningkat, maka ada potensi sahamnya juga langsung uptrend seperti itu, langsung melanjutkan kenaikannya. Dan ketika si Benny beli gitu guys ya, Benny beli dan langsung uptrend, nah berarti kan enak gitu guys ya, dimana kita beli saham langsung naik ya, kita coba-coba beli saham langsung naik gitu, itu kan enak banget gitu guys. Jadi nggak usah nunggu lama ya, ketika rilis laporan keuangan dan itu positif, ya berarti sebenarnya tinggal uptrendnya aja, tinggal naiknya aja. Kalau misalkan masih turun pun, turunnya tidak akan sedalam saham-saham yang laporan keuangannya jelek seperti itu guys ya. Nah, lalu kalau misalkan si Benny ini WNS atau wait and see ya, tapi tiba-tiba laporan keuangannya jelek dan harga sahamnya turun, sebenarnya si Benny ataupun teman-teman investor lainnya ini punya dua opsi. Opsi yang pertama, teman-teman bisa serok bawah harga saham Adro ya. Bisa serok bawah saham Adro di harga yang murah. Bisa beli saham Adro di harga murah. Let's say tadi kan turun ke 2000 gitu guys ya. Berarti Benny ini bisa beli di harga 2000 guys. Berarti kan enak ya, kita dapat average murah gitu guys ya. Kita dapat average murah. Teman-teman tanyakan aja ke investor lain yang mereka beli saham BBRI di bawah 5.000 dan harga sahamnya sekarang di 6 ribuan. Itu senangnya bukan main guys ya. Kita dapat harga murah, kita beli di harga bawah, dan ketika harga sahamnya naik, kita senang. Apalagi sebentar lagi kan perbankan bagi dividen gitu guys ya. Nah, jadi Benny ini punya dua opsi. Yang pertama adalah serok bawah harga saham Adro di harga 2 ribuan, atau opsi kedua, cari saham yang lebih bagus. Ya, misalkan si Benny ini melihat laporan keuangan Adro ini ternyata turun gitu ya, dan ternyata lebih bagus laporan keuangannya PTBA. Nah, berarti si Benny ini punya opsi untuk pindah ya, dari yang tadinya mau beli saham Adro, si Benny ini malah pindah ke saham PTBA yang laporan keuangannya lebih bagus, EPS-nya lebih tinggi, dan juga bisa bagi dividen besar. Seperti itu guys ya. Nah, jadi enaknya gini, kalau misal teman-teman bersabar, wait and see ya, dan esensinya semoga teman-teman paham nih dari ilustrasi yang sudah kita bikin ya, antara terburu-buru beli atau kita nunggu dulu gitu. Kita tunggu dulu rilisnya laporan keuangan. Kenapa saya khususkan untuk wait and see terhadap saham-saham di sektor batubara? Alasannya simple. Karena ketika harga acuan batu bara itu turun ya guys ya, dari 400 USD ke 120 USD per ton, maka laba bersih saham-saham pertambangan batu bara juga turun. Makanya kita tunggu dulu nih, jangan buru-buru beli gitu guys ya. Siapa tahu harga sahamnya bisa turun lagi kalau laporan keuangannya negatif. Seperti itu guys ya. Semoga dipahami ya. Lalu kita akan bahas saham-saham bagus yang akan bagi dividen. Langsung saja guys ya, untuk saham-saham bagus yang akan bagi dividen. Nah, kita akan bahas juga pada video kali ini. Yang pertama ya, tentunya saham yang akan bagi dividen duluan itu adalah saham perbankan. Perbankan ini akan bagi dividen duluan ya, dipelopori oleh saham BJTM guys. BJTM hari ini malah turun, tapi saya nggak tahu kenapa ini turun, tapi perkiraan saya BJTM turun hari ini ya, turun 6%-an. Sorry, hari ini turun 8% ya. Tadi saya lihat turun 8% ya guys. Turun 8,15%. Ya, tadi 1 minggu ya. Ini turun 8%, dan
saya nggak tahu kenapa BJTM-nya turun ya, mungkin ada yang profit taking. Perkiraan saya sih ya memang big fund-nya ini profit taking ya, tidak ambil dividen seperti itu. Tapi gimana kalau misalkan investor yang udah hold lama ya, yang memang incar dividen, apakah masih layak untuk di hold? Ya layak-layak aja sebenarnya guys ya. Coba kita cek ya untuk laporan keuangannya. Untuk BJTM, BJTM untuk laba bersih atau net income secara annualized full year 2023 ya memang mengalami penurunan guys, dari 1,5 triliun menjadi 1,4 triliun. Jadi wajar kalau misalkan BJTM ini dijual ya oleh big money seperti itu ya. Ya kemungkinannya seperti itu aja sebenarnya. Lalu saham yang akan bagi dividen yang ibaratnya early gitu guys ya, setelah perbankan. Perbankan itu kan biasanya bagi di bulan Februari, Maret ya, di Maret April. Tapi BJTE memang bagi di Februari, lalu nanti Maret kemungkinan big banks ya, Maret April itu big banks dan juga bank-bank second liner seperti BNGA gitu guys ya. Untuk big banks-nya ada BBRI, Mandiri, BNI dan juga BCA. Lalu yang kedua, yang early itu adalah beberapa saham sektor batubara ya, seperti ITMG dan juga UNTR. Ini yang early gitu guys ya, yang ibaratnya membuntuti atau mengikuti ya, setelah perbankan ini ada ITMG dan UNTR ini biasanya di bulan April. Februari, Maret, April ya. ITMG UNTR ini biasanya bulan Maret, April. Lalu di pertengahan bulannya itu biasanya disusul dengan saham-saham lain ya. Misalkan Astra International ya. Lalu Adro, lalu ada juga PTBA gitu guys. Ya ini biasanya di pertengahan tahun, bahkan PTBA itu biasanya di pertengahan tahun gitu guys ya, bisa aja di bulan Juni gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas ya untuk saham-saham apa aja sih yang akan bagi dividen ya di Februari, Maret, April. Tapi sepertinya saya udah bikin deh guys ya. Saya sepertinya udah bikin videonya guys ya. Kalau nggak salah itu yang dividen di bulan Maret itu saya udah bikin videonya. Nah, jadi gimana nih untuk strateginya? Kalau misalkan mau tektokan gitu, bisa aja ya tektokan, tapi lebih lebih bagus teman-teman banyakin lot aja ya sebenarnya ya, lebih baik banyakin lot dan ambil dividen gitu. Jadi nanti kalau misalkan turun teman-teman beli lagi dan jumlah lotnya lebih banyak gitu. Jadi untuk tektokan juga boleh, mau ambil dividen juga boleh, mau banyakin lot juga boleh, itu tergantung teman-teman. Nah, di kolom komentar ini ada yang masih bertanya gitu ya, apakah memilih untuk beli 10 lot saham Adro atau 1 lot saham ITMG. Nah, kita kan kemarin udah bahas gitu guys ya, jadi silahkan teman-teman tonton aja video sebelumnya. Kalau saran saya sih mending dianalisa ulang gitu ya. Titik beratnya dari averaging down kalau saya pribadi ya. Teman-teman bisa averaging down saham ITMG itu kira-kira berapa bulan sekali sih gitu ya, dari penghasilan teman-teman. Syukur-syukur teman-teman gajinya 2 digit dan bisa averaging down saham ITMG itu secara terus-menerus. Jadi ketika nanti turun, teman-teman nggak bingung gitu ya untuk melakukan averaging down di saham ITMG. Tapi kalau misalkan teman-teman ibaratnya gajinya UMR ya, misalkan UMR Jakarta gitu ya, misalkan 5-6 juta, ya lebih baik averaging down saham yang tidak membebani dari konsumsinya teman-teman, tidak membebani keuangannya teman-teman. Ya pilih aja Adro seperti itu. Lalu ada yang menyarankan dua-duanya aja, itu juga boleh gitu guys. Itu sah-sah aja. Tapi secara apa ya? Untuk investasi jangka panjang, saya sih berpikir ya, lebih baik kita melakukan penambahan lot. Lebih baik kita terus menambah lot agar dividen yang kita terima nanti lebih besar lagi dan average yang kita punya itu lebih murah lagi. Ya, karena kita melakukan averaging down terus-menerus di saham bagus dan juga rutin bagi dividen gitu guys ya. Nah, jadi ada beberapa saham yang akan membagikan dividen ya, kemungkinan besar seperti ini, nanti kita akan coba cek lagi gitu guys ya. Jadi yang paling awal adalah perbankan. Nah, teman-teman yang punya perbankan, nanti ketika sudah dapat dividen, ini bisa dibelikan saham ITMG. Misalkan ya mau beli ITMG, karena ITMG akan bagi dividen, atau misalkan mengutamakan ITMG dan UNTR karena akan bagi dividen lebih early dibandingkan ADRO dan PTBA, itu juga boleh gitu guys ya. Yang terpenting, teman-teman harus yakin dulu dengan sahamnya ya. Harus yakin dulu dengan sahamnya dan jangan sampai
teman-teman menyesal atas keputusan yang udah teman-teman buat ya. Seperti itu guys ya, semoga bermanfaat untuk dividennya. Ya semoga teman-teman paham juga ya. Oke guys, jadi kita akan bahas juga ya beberapa poin penting terkait analisa ya, ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Beberapa investor itu ada yang hanya melakukan analisa fundamental. Gitu ya, teman-teman juga tahu lah ya banyak di YouTube ya seperti Mas Eros di Investor, lalu ada juga uh, Mas Rifan Kurniawan ya, itu juga fundamentalis gitu ya. Lalu ada juga investor-investor yang dia lebih memilih teknikal. Maksudnya untuk entry point dan exit strateginya itu beliau itu lebih memilih teknikal gitu guys ya. Kalau untuk teknikal itu banyak sekali guys ya, banyak sekali entah itu trader-trader ataupun ya investor itu juga sebenarnya bisa menggunakan teknikal karena sebenarnya indikator-indikator yang terdapat di sekuritas adalah fasilitas yang bisa kita gunakan agar investasi kita itu lebih cuan gitu guys ya. Jadi banyak sekali indikator yang bisa kita gunakan. Nah, jadi ada beberapa poin penting ya kenapa kita harus menggunakan analisa fundamental dan juga teknikal. Nah, lalu ada tipe yang ketiga sebenarnya guys. Tadi kan yang pertama adalah investor yang dia hanya menggunakan fundamental ya, fundamental analisis. Lalu yang kedua ada investor yang hanya menggunakan technical analisis. Tapi ada juga ya yang nomor tiga adalah investor yang menggabungkan keduanya antara fundamental dan juga indikator-indikator teknikal. Nah, kalau saya pribadi gimana nih? Kalau misalkan saya sih saya menggabungkan antara analisa fundamental dan juga indikator teknikalnya. Jadi saya bisa tahu kira-kira kapan beli waktu yang apa kira-kira kapan waktu yang terbaik untuk beli saham gitu guys ya. Karena menurut saya pribadi ketika kita melakukan buy atau entry ini adalah poin yang paling krusial. Makanya saya perlu menggunakan indikator teknikal juga. Analisa fundamental itu untuk meyakinkan gitu guys ya. Maksudnya gini, saya analisa fundamental, misalkan ke saham Astra International. Astra International saya analisa secara fundamental, oh ini ternyata gini, ternyata penjualannya gini gini gini, ternyata laporan keuangannya seperti ini, ternyata laba bersihnya begini, ternyata bisnisnya bagus. Misalkan ya, saya udah analisa fundamental. Itu analisa fundamental akan meningkatkan kepercayaan dan juga conviction saya terhadap Astra International, terhadap saham ASII. Jadi meskipun banyak ya sentimen-sentimen negatif terhadap Astra International, pastinya saya akan analisa lagi seberapa besar sih impact-nya terhadap Astra, seberapa buruk sih gitu ya, seberapa buruk sih impact-nya terhadap Astra. Nah, kalau misalkan impact-nya kecil, ya berarti saya masih yakin terhadap Astra International seperti itu guys ya. Itu untuk meyakinkan aja. Kalau bisa analisa fundamental adalah untuk meyakinkan, lalu yang kedua adalah untuk melihat seberapa besar pembagian dividennya. Dan apakah kita belinya di harga murah atau di harga yang mahal, itu bisa dilihat juga dari valuasi. Ya seperti PE ratio, PBV itu bisa kita gunakan juga untuk melakukan buy dan juga atau entry ya, untuk melakukan pembelian atau entry point seperti itu. Ini sangat krusial gitu guys ya. Di mata saya untuk buy atau entry ini sangat-sangat krusial guys, sangat-sangat penting lah ya ini. Ketika kita salah posisi aja ya, lalu kita tidak menyiapkan uang untuk averaging down, misalkan kita beli saham apa guys ya, saham BJTM lah ya yang lagi turun ya. BJTM ya, BJTM lagi turun misalkan ya. Misalkan, ini kita pindah dulu ya ke satu bulan ya, one month. Misalkan saya beli di 650. Lalu harga sahamnya naik ke 680 dan target saya ke 700. Tapi tiba-tiba turun 8%, turun 6% ke 620 gitu guys ya, ke harga saat ini di 620. Berarti ketika saya all in, ini saya udah gak punya lagi kesempatan untuk averaging down di harga 620 dan itu kurang efektif ya guys ya, kurang bagus lah ya kalau misalkan ibaratnya apa ya, tidak punya strategi untuk exit ya. Misalkan untuk investasi jangka panjang ambil dividen, ya tetap aja harus averaging down karena agar dividen yieldnya lebih besar dan juga nanti teman-teman dapat lotnya juga lebih banyak gitu guys ya, dan dapat dividennya juga lebih banyak kalau misalkan lotnya banyak, maksud saya seperti itu. Jadi ada poin kedua yaitu averaging up dan averaging down ya. Tadi kita
banyak singgung juga ya, averaging up dan juga averaging down. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, kenapa kok saya menggabungkan analisa fundamental dan juga indikator-indikator teknikal, agar saya tahu kapan waktunya entry, kapan waktunya averaging up, kapan waktunya averaging down, seperti itu. Lalu yang nggak kalah penting juga ada take profit gitu guys ya. Sorry, ada hold ya. Dan kapan waktunya kita hold saham ya guys ya. Nah, dari indikator-indikator teknikal saya bisa menentukan untuk entry point, kapan kita averaging up, kapan kita averaging down, dan kapan kita tetap harus hold saham tersebut. Lalu, poin kelima ada sell. Nah, sell ini unik ya guys ya, karena dia ada dua posisi. Posisi yang pertama, kita bisa jual di harga yang untung atau di harga yang lebih tinggi, atau dalam istilahnya kita take profit ya. Lalu yang nomor 7 adalah cut loss. Kita bisa jual sebuah saham dalam posisi cut loss. Dan ini yang paling kita hindari gitu guys ya. Cut loss ini yang paling kita hindari lah dalam berinvestasi saham. Ya semoga teman-teman tidak cut loss gitu guys ya, tidak cut loss besar lah ya di saham, karena pastinya ini akan sangat merugikan teman-teman dan akan menggerus modal teman-teman. Makanya yang paling krusial di sini adalah pembelian ataupun entry pointnya ini sangat krusial. Lalu untuk averaging up, ya averaging up gimana kah maksudnya? Averaging up adalah seperti di kasusnya si Benny. Nah, Benny kan tadi menunggu ya, dia menunggu rilisnya laporan keuangan, lalu laporan keuangannya keluar dan bagus, harga sahamnya naik misalkan 3%. Nah, maka Benny ini langsung beli ketika harga sahamnya naik 3% dan langsung uptrend. Tapi, misalkan si Benny ini hanya beli, misalkan dia punya apa ya, target 100 lot ya di PTBA. Tadi kan dia beli PTBA ya. Misalkan dia targetnya 100 lot nih, saya pengen masuk di PTBA 100 lot. Tapi si Benny ini ketika harga sahamnya naik 3%, Benny ini dia baru beli 10 lot. Dan besoknya dia baru masuk 10 lot ya, misalkan baru titip sendal gitu ya. Siapa tahu turun lagi kan ya, siapa tahu turun lagi bisa dapat harga lebih murah. Tapi tiba-tiba besoknya itu turun, naik 5% guys. Nah, berarti si Benny ini harus melakukan yang namanya averaging up. Averaging up itu bisa dilakukan ketika harga sahamnya belum naik terlalu tinggi gitu guys. Tadi kan sudah naik 3% ya, naik 3%, lalu naik lagi 5%. Nah, berarti masih ada kesempatan untuk melakukan averaging up. Ada istilah yang sangat menarik ya, saya dapatkan dari Miss Ellen May. Saya pun suka nonton gitu guys ya, pembahasannya Miss Ellen May. Dan Miss Ellen May itu salah satu investor yang menggabungkan analisa fundamental dan juga indikator-indikator teknikal seperti itu, karena itu sangat bermanfaat gitu guys ya. Menurut beliau itu sangat bermanfaat, menurut saya pun itu sangat bermanfaat. Jadi saya alirannya adalah investor yang menggabungkan fundamental dan juga indikator teknikal ya, terutama untuk pembelian atau entry pointnya. Nah, kita bahas averaging up ya. Kita lagi bahas averaging up. Jadi averaging up ini bisa dilakukan ketika kenaikannya belum terlalu tinggi ya. Masih naik di bawah 10% masih bisa lah averaging up ya. Tapi poin pentingnya adalah ketika teman-teman titip sendalnya 10 lot atau targetnya 100 lot dan baru masuk 10 lot, ini seharusnya teman-teman langsung averaging up saat harga sahamnya naik ya. Misalkan naik 2%, itu kan naiknya bertahap, misalkan ya naik 1%, 2%, 3%. Nah, ketika teman-teman naik 1%, misalkan beli 10 lot. Wah, tiba-tiba naik lagi nih 2%. Teman-teman tambah lagi misalkan 30 lot ya, jadi 40 lot. Lalu tiba-tiba naik lagi menjadi 4%. Teman-teman averaging up lagi ya. Kalau bisa full muatan aja, kalau misalkan memang sudah yakin dengan saham itu dan saham itu memang bagus dan juga bagi dividen besar. All in aja gitu guys ya, nggak usah cicil-cicil. Kalau misalkan memang di hari itu teman-teman udah yakin ya, langsung all in aja. Apalagi kalau misalkan dana teman-teman masih terbatas gitu ya, masih terbatas ya, lebih akan naik tinggi dan kenaikannya eksponensial kalau misal teman-teman yakin di satu saham dan bisa fokus di saham tersebut ya.
Seperti itu guys. Jadi untuk averaging up itu istilahnya menurut Miss Ellen May adalah kita menambah bensin untuk saham, untuk kendaraan yang dia akan melesat gitu guys ya. Itu istilah yang saya dapatkan dari Miss Ellen May seperti itu. Lalu poin ketiga terkait averaging down. Averaging down itu kebalikannya dari averaging up. Kalau averaging up harus dilakukan sesegera mungkin ya. Averaging up ini harus dilakukan early atau sesegera mungkin dan sebanyak mungkin. Tapi untuk averaging down ini harus dilakukan ya setelah penurunannya itu reda. Yang berarti teman-teman harus melihat dari sisi distribusinya, gitu guys ya. Poin pentingnya adalah dari sisi distribusi. Distribusi ya, atau bisa dikatakan ada distribusi, ada akumulasi ya guys ya. Jadi kalau misalkan masih distribusi besar, ya teman-teman jangan dulu averaging down karena harga sahamnya bisa aja turun lagi. Tapi kalau misalkan distribusinya sudah mereda, nah itu teman-teman bisa melakukan averaging down dan itu pun perlahan aja. Ya perlahan-lahan aja karena ya masih ada kesempatan sebenarnya, masih ada kesempatan dia akan turun. Tapi kalau misalkan dia sudah ada higher low, nah ini adalah istilah dari technical. Kalau misalkan dia turun, misalkan ya seperti Inco kan turun ya, Antam juga turun. Nah, kalau misalkan sudah ada higher low, teman-teman bisa masuk gitu guys, yang bisa averaging down dengan jumlah lot yang besar karena ada kemungkinan ketika ada higher low, satu higher low, dua higher low ya, itu ada kemungkinan sahamnya bisa kembali rebound. Dan untuk analisa teknikal, ini juga bisa apa ya untuk meyakinkan kita apakah kita hold atau kita jual gitu guys ya. Hold or sell. Nah, kalau misalkan akumulasinya masih besar, masih investor besarnya masih masuk, ya kita hold aja karena ada kemungkinan dia naik. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada distribusi besar, ya kita ada opsi ya untuk melakukan penjualan dan melakukan take profit di saham tersebut. Syukur-syukur kita selalu take profit itu guys ya di saham. Jadi untuk sell kan kita ada opsi ya tadi ya, ada take profit, ada cut loss. Nah, kita sudah bahas juga ya hold or sell. Ini saya biasanya menggunakan dari volume atau akumulasi dan juga distribusi seperti itu, guys. Kita sudah bahas guys ya poin keempatnya, lalu kita bahas poin kelima yaitu sell. Ada take profit, ada cut loss ya. Nah, harapan kita sebagai investor adalah kita ketika menjual saham itu kita pengennya kan take profit ya. Kita pengennya itu take profit, gak mau cut loss gitu ya. Kita pengennya take profit, gak mau cut loss ya. Pengennya kita untung, gak mau rugi gitu guys. Bener kan? Seperti itu. Lalu kita ngopi dulu guys ya. Lalu ada risiko ketika kita salah melakukan analisa, ketika kita harus terpaksa cut loss. Nah ini juga ada poin-poinnya gitu guys ya. Kenapa kita harus take profit? Kenapa kita harus cut loss? Untuk take profit sih gampang, guys. Gampang ya, karena kita kan dalam posisi untung. Ya, teman-teman misalkan punya kepentingan yang darurat. Ya, entah itu untuk keluarga, untuk anak, istri, ataupun saudara gitu ya. Punya kepentingan yang darurat, ya teman-teman bisa take profit. Take profit pun bisa take profit sebagian, bisa take profit semua, atau kalau misal teman-teman masih penasaran dengan kenaikan harga saham yang teman-teman pegang, misalkan teman-teman penasaran nih, ini saham BRIS apakah masih naik atau dia akan turun? Nah, teman-teman masih penasaran, ya udah, ada istilah juga nih dari Koh Michael Ya, Michael Yo gitu guys. Saya pun ngefans lah ya sama beliau ya. Beliau adalah seorang swing trader. Nah, jadi Koh Michael Yo itu bilang kalau misalkan sudah profit, ya kalau misal teman-teman mau take profit ya nggak masalah, tapi setidaknya teman-teman bisa lihat dulu dia naiknya itu sampai di mana gitu ya. Jadi teman-teman ambil aja modalnya, biarkan si keuntungannya itu berjalan gitu ya. Misalkan teman-teman modalnya ya, let's say investasi di BRIS ya, BRIS kan lagi naik ya, atau BNGA lah, BNGA ya. Misalkan teman-teman di BNGA ada 100 juta misalkan. Ini kan modalnya teman-teman ya, ini modal teman-teman di BNGA, yaitu 100 juta. Dan tiba-tiba BNGA-nya naik dan uang teman-teman itu menjadi 150 juta, sorry, 150 juta. Ini kan berarti naik 50% ya.
Misalkan uang teman-teman ini udah profit nih, jadi 150 juta. Ya udah, teman-teman kalau misalkan mau menggunakan istilah tadi ya, let's profit run, itu ya tinggal ambil aja yang 100 jutanya, teman-teman take profit 100 juta ya, senilai 100 juta ya, TP 100 juta, dan teman-teman biarkan 50 jutanya itu run gitu ya. Seperti itu guys. Jadi gambarannya seperti itu ya. Di TP aja senilai modalnya, ya di TP senilai modalnya, dan biarkan keuntungan yang 50 juta ini biarkan dia naik lagi. Kalau misalkan naik ya alhamdulillah, kalau misalkan turun pun kita nggak merasa rugi yang dalam gitu guys ya. Seperti itu. Jadi untuk take profit lebih gampang ya daripada cut loss ya guys ya, bener ya. Take profit lebih gampang daripada cut loss. Nah, jadi untuk cut loss, nah kapan sih kita harus cut loss ya? Ini cut loss kita kita asingkan ya, karena sebenarnya kita nggak pengen cut loss gitu guys ya. Ini kita asingkan guys. Kita asingkan. Nah, jadi kapan sih kita cut loss ya? Untuk cut loss ada beberapa tanda kita harus cut loss ya. Kapan sih kita harus cut loss, Kak? Yang pertama adalah ketika kinerjanya turun, berarti laba bersih turun guys ya. Kalau misalkan kinerjanya turun berarti laba bersihnya turun kan. Yang kedua, kapan sih kita harus cut loss ya? Ya cut loss ketika ada sentimen positif. Sentimen negatif guys. Ada sentimen negatif ya, misalkan pabrik kebakaran gitu ya, yang bisa berdampak yang sangat besar gitu terhadap perusahaan. Sentimen negatif dengan dampak besar. Lalu yang ketiga, ya kapan sih kita cut loss ya? Kita cut loss ketika saham tersebut ada kasus. Kasus ini kan sebenarnya masuknya ke sentimen negatif gitu guys ya, tapi beberapa saham itu ada kasus-kasus tertentu yang ibaratnya tidak bisa ditolerir ya, tidak bisa ditolerir oleh sebagian besar investor gitu guys ya. Jadi ketika ada kasus, misalkan kasusnya kasus seperti Antam kemarin kan ada kasus PKPU, harga sahamnya langsung turun guys ya. Itu gitu di situ mau nggak mau kita itu harus cut loss dulu ya, karena kalau misalkan nggak cut loss early ya, kalau nggak cut loss secara cepat setelah adanya kasus, adanya sentimen negatif tersebut, kita bisa loss lebih dalam lagi. Nah, itu yang kita hindari juga. Ya, jadi ketika ada kasus ini kita harus secepatnya ya cut loss, dan kita harus cari saham mana sih yang kira-kira punya potensi yang lebih bagus daripada saham yang kita pegang yang sedang terkena kasus gitu guys ya. Sekaligus saya pengen sharing ya, gimana sih caranya um, mengembalikan kerugian. Mengembalikan kerugian ya. Saya pengen sharing sedikit ya. Gimana sih caranya mengembalikan kerugian? Kalau saya pribadi sih simple ya. Cara untuk mengembalikan kerugian adalah misalkan teman-teman trading ya, trading tapi loss-nya itu lebih banyak dan lebih besar daripada profitnya. Nah, teman-teman, ketika trading di saham-saham gorengan dan loss banyak, let's say loss-nya setengahnya, misalkan modal 100 juta, teman-teman loss 50 juta. Ini kan dalam gitu guys ya, ini kan dalam banget. Nah, untuk mengembalikan modal teman-teman, berarti kan perjuangannya berat gitu guys ya, perjuangannya berat. Nah, gimana sih caranya mengembalikan kerugian dari trading-trading saham gorengan? Ya, kalau saya pribadi sih melihatnya seharusnya teman-teman harus sudah berpikir untuk membeli saham bagus. Membeli saham bagus ya. Dan belinya di harga murah. Pastikan rutin bagi dividen. Nah, saham bagus ini berarti secara fundamental guys ya, berarti harus ada analisa fundamental ya. Analisa fundamental, sahamnya bagus ya, dan juga kinerjanya bagus. Lalu belinya pun di harga murah guys, jangan beli di harga mahal ya. Kalau di harga mahal ya harga berapapun bisa gitu ya, di pucuk pun ya kita beli, tapi kan nggak seperti itu ya. Kita harus membeli saham bagus di harga murah dan juga rutin bagi dividen. Kenapa kok rutin bagi dividen? Ya karena dividen itu
menjadi keuntungan kita yang kedua setelah capital gain. Misalkan teman-teman fokus di capital gain, tapi ketika teman-teman beli saham bagus yang bagi dividen, ya otomatis teman-teman pun akan dapat keuntungan kedua, yaitu dari dividennya gitu guys ya. Seperti itu. Jadi, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Jadi kita udah sharing ya guys ya. Kita udah meluruskan dan juga membuat ilustrasi terkait kapan sih beli saham batubara ya. Ini kita jelaskan juga ya, ada ilustrasinya di sini. Lalu saham-saham yang akan bagi dividen, coba nanti kita akan runtutkan nih saham apa aja yang akan bagi dividen. Karena kalau saya sih udah ada datanya gitu guys ya, udah ada runtutnya gitu ya, kira-kira sama apa aja kalau misal saham batubara itu sama apa aja yang early. Nah, ini saya kasih bocoran dulu nih, ada ITMG dan juga UNTR yang biasanya bagi dividen early ya di bulan April biasanya, April Mei lah. Telat-telat itu payment date-nya ya di awal Mei seperti itu. Jadi April sudah RUPS tahunan biasanya ya. April Mei pokoknya ITMG UNTR lah. Nanti untuk selanjutnya ada Astra, Adro, PTBA ini nyusul ya guys ya. Nanti kita akan coba bahas untuk saham-saham batubara apa saja yang bagi dividen early, lalu next-nya apa, next-nya apa, next-nya apa, kita akan bahas. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.